Halo Direkta, di sini kita akan membahas modul 7 terkait dengan siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa aset tetap itu adalah komponen dari neraca yang secara akun itu sedikit tapi nominalnya itu besar sehingga dia itu material. Olehnya itu pengukuran sampelnya dilakukan 100%. Dan karena transaksinya sedikit, maka saat melakukan pengujian terkait dengan saldonya, kita juga sekaligus menguji terkait dengan transaksi perolehan dan penghentian aset tetap. Sini untuk yang pertama ada program audit terkait dengan pengujian transaksi perolehan dan penghentian aset tetap dari program audit yang 1 sampai dengan 13 untuk tujuan audit occurrence atau keterjadian, kemudian completeness kelengkapan, akurasi, kemudian posting summarization, classification, dan timing. Ini teman-teman nanti bisa baca sendiri. Di sini juga sudah disertai dengan indeksnya, indeks KKP yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian kita juga masuk ke program audit saldo, di mana di sini juga terdapat 15 program audit. Ukuran sampelnya sama 100%. Untuk tujuan audit apa? Tujuan audit terkait dengan saldo itu kan ada 4 ya, yaitu existence. Sebenarnya asersinya ada 4, tapi tujuan auditnya itu ada 8. Yang pertama itu adalah existence, yaitu keberadaan, kemudian right and obligation terkait dengan hak dan kewajiban, completeness, kelengkapan, dan accuracy, classification, cut off, detailed in, dan realizable value ini berkaitan dengan asersi, valuation, and allocation. Sini juga sudah disertai dengan indeks KKP-nya, nanti bisa dicek ke indeks KKP-nya. Pertama kita masuk ke J1 dulu ya. Indeks J1 ini itu adalah supporting schedule untuk bangunan dan prasarana. Saldo awalnya itu 1.350.000 sebagaimana yang ada di buku 1. Yang ini 1.350.000. Kemudian masa depresiasinya karena itu saldo awal, maka dia itu didepresiasi setahun full. Itu 12 bulan. Kemudian ada reklasifikasi bangunan yang dalam pelaksanaan atau construction in progress, yang kemudian direklas ke dalam bangunan 1,5 miliar. PBB yang seharusnya bukan bagian dari bangunan dan prasarana itu harus kita keluarkan karena itu bagian dari biaya. Dan ada PPN KMS yang belum dicatat oleh perusahaan. Kenapa? Karena pajak pertambahan nilai terkait dengan kegiatan membangun sendiri itu tidak dapat dikreditkan sehingga dia itu dimasukkan ke dalam kapitalisasi bangunan dan prasarana. Di sini depresiasi yang seharusnya itu adalah 1,35 miliar dikalikan dengan 20 tahun untuk masa manfaatnya dikalikan dengan 12/12. Begitu pula dengan reklasifikasi bangunan ini 1,5 miliar dikali 20 tahun dibagi 20 tahun dikalikan dengan 2/12. Kenapa dia 2/12? Karena dia itu direklas pada bulan November. Pada bulan November tanggal 3. Berarti dia dihitungnya dari November, Desember ada 2 bulan. Itu pula untuk PPN-nya 2 bulan juga dan depresiasinya seharusnya itu adalah 80.250. Selanjutnya jurnal yang dibuat klien itu seperti ini, jurnal yang seharusnya seperti ini, dan di sini ada usulan jurnal koreksinya. Yang pertama adalah reklasifikasi bangunan, sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa bangunan dan prasarana itu seharusnya PBB itu bukanlah bagian daripada kapitalisasi bangunan dan prasarana. Makanya perusahaan yang sebelumnya menjual seperti ini harus kita koreksi. Seharusnya itu seperti ini, yaitu beban pajak pada kas senilai 100 juta, maka usulan jurnal koreksinya adalah beban pajak pada bangunan dan prasarana. Atau bisa juga, kalau misalkan bingung cara membuat jurnal koreksi ini, itu kita balik dulu, terus kita munculkan ini. Kayak gini ya. Nih. Jadi, kas dan bangunan dan prasarananya ini tuh kita balik dulu, terus kita munculkan beban pajak. Nanti kas yang ini dan kas yang itu akan saling mematikan, sehingga tersisa yang ini. Sama saja.
Oke, untuk kegiatan membangun sendiri, karena perusahaan itu belum melakukan penjurnalan masih no entry, sedangkan jurnal seharusnya itu adalah ada nih PPN masukan, PPN yang tidak dapat dikreditkan, yaitu 30 juta. 30 juta itu dari mana? Dari 20% dikali 10%. Teman-teman kalau misalkan bingung bisa dibuka kembali catatan terkait dengan perpajakan di tingkat 2 kemarin ya. Atau bisa juga dicari di internet. Itu nanti tarifnya sama kok. Dikali 20%, DPP-nya dikali 20%, dikali 10%. Nah, yang terakhir adalah jurnal koreksi terkait dengan depresiasi. Jadi, PT Subus itu melakukan depresiasi sebesar ini. Sebesar 147.500.000. Nih, 147.500.000. Tapi yang seharusnya itu kan 80.250.000, berarti ada overstated. Nah, karena dia overstated, maka dia dibalik. Akumulasi penyusutannya itu didebitkan, karena kan saldo normalnya di debit toh, di kredit toh, maka untuk menguranginya kita debitkan. Nih 67.250. Itu selisih dari 147.500 dikurangi 80.250. Oke. Ini terkait dengan J1. Selanjutnya untuk J2 akan dibahas pada part yang kedua.